Selamat siang Ibu. Benar dengan Ibu Nel? Yesus, tadi saya sudah baca rekomendasi Ibu ya. Baik Bu, di sini saya adalah pelatih Sena yang akan memberikan edukasi kepada Ibu mengenai terapi CA ini. Apakah Ibu bersedia? Nah, di sini tadi saya sudah lihat bahwa Ibu sudah menjalani kemoterapi siklus kedua ya? Iya Sus, secara fisik saya cukup baik. Tapi saya masih banyak pertanyaan tentang terapi saya Sus. Saya sudah membaca beberapa buku. Secara fisik saya cukup baik. Tapi saya punya banyak pertanyaan tentang terapi saya Sus. Saya sudah membaca beberapa buku Sus tentang siapa main dan ingin memastikan terapi yang saya jalani ini sesuai dengan kondisi saya. Dengan dosis obatnya artinya Ibu sangat peduli dan aktif terhadap kesehatan Ibu sendiri. Mari kita bahas satu persatu supaya Ibu mendapatkan gambaran yang lebih jelas yang mengenai CA ini. Saya sedang menjalani homeoterapi siklus kedua. Tapi saya baca ada pasien yang gagal karena resistensi terhadap obat. Bagaimana rumah sakit memastikan obatnya diberikan cocok ke saya? Nah, pertanyaannya sangat bagus Ibu. Sebelum kemoterapi dimulai, dokter onkologi melakukan pemeriksaan histopatologi, di mana untuk mengetahui tipe sel kanker dan reseptor hormonal. Dari hasil itu, obat kemoterapi disesuaikan dengan jenis kanker Ibu agar efektif. Nah, bila ada resistensi, dokter akan menyesuaikan treatment obatnya untuk siklus yang berikutnya. Saya juga merasakan mual berat setelah kemosus. Apakah itu tanda obatnya terlalu? Mual itu efek dari kemoterapi karena obat menyerang sel-sel yang cepat membelah, termasuk di saluran cerna ya. Tapi bukan berarti dosisnya salah. Kami akan bantu dengan obat anti-mual dan edukasi nutrisi agar Ibu tetap kuat dalam menjalani terapi ya Bu. Yesus, setelah kemo saya akan menjalani radioterapi. Tapi saya sangat khawatir Sus, radiasinya bisa merusak jaringan saya di sekitar dada. Apakah benar begitu ya Sus? Benar sekali Bu, radiasi bisa mengenai sebagian jaringan yang sehat. Tapi teknologi radioterapi sekarang sudah jauh lebih presisi. Nah, alat penyinaran modern seperti linear diarahkan tepat ke area tumor sehingga jaringan di sekitarnya terlindungi. Kami juga akan memantau klinik secara berkala karena efek lokal seperti kemerahan ataupun sisa panas bisa muncul sementara dalam sesi terapi. Apakah radiasi bisa menimbulkan kelainan kesehatan? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya Bu. Nah, risiko itu sangat kecil Bu, apalagi dengan teknologi dosis ceramah saat hubungannya jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Karena radioterapi bisa mendekatkan pertumbuhan sisa sel yang sudah bertumbuhan. Saya sudah menjalani mastektomi, tapi saya ingin tahu apakah rekonstruksi payudara bisa dilakukan bersama dengan operasi pengangkatan yang lain? Bisa Bu, tergantung kondisi jaringan dan stadium kanker. Biasanya jika tidak ada penyebaran luas, postur bedah batik bisa melakukan reduksi segera. Namun jika terapi lanjutnya seperti kemo atau radiasi masih dibutuhkan rekonstruksi, biasanya ditunda agar luka operasi pulih sempurna. Apakah payudara hasil rekonstruksi bisa berfungsi normal lagi? Nah, itu juga kita perlu pikirkan ya, Bu. Dari segi penampilan, hasilnya bisa sangat alami. Tapi secara fungsi biologis, itu berbeda karena kerja payudara yang memproduksi ASI sudah diangkat. Fokusnya adalah pada kenyamanan psikologis dan kepercayaan diri pasien saja ya, Bu. Saya menerima terapi hormonal tamoxifen. Tapi saya baca obat ini bisa meningkatkan risiko kanker Sus. Risiko kanker rahim Sus. Apakah itu benar? Nah, itu betul sekali Bu. Namun risikonya sangat kecil jika dikonsumsi sesuai dosis dan dipantau kulit. Karena itu pasien yang menjalani terapi
Saya Maksiman disarankan melakukan pemeriksaan panggul dan USG secara berkala untuk mendeteksi perubahan sejak dini. Nah, USG ini kita fokuskan pada transvaginal ya Ibu. Saya ingin tetap kuat selama pengobatan Yesus. Harapnya terus dari sisi. Nah, tadi saya sudah lihat juga rekam Ibu pada data saya. Kalau gizi itu sangat penting sekali, Bu. Ibu perlu asupan tinggi protein untuk mempercepat regenerasi sel. Nah, di sini memang sudah diajarkan Ibu. Contohnya itu misalnya dari ikan, tempe, atau telur. Hindari juga makanan olahan lemak dan gula ya Ibu. Lakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam peregangan setiap hari untuk menjaga stamina. Dan yang paling penting tetap berpikir positif karena dukungan mental terbukti meningkatkan respon tubuh terhadap terapi. Sangat membantu ya Sus ya. Saya merasa lebih tenang karena penjelasan suster sesuai dengan apa yang saya baca Sus. Sekarang saya bisa menjalani pengobatan dengan lebih bersama. Oh, terima kasih Bu. Itu yang terpenting Bu. Kami akan selalu mendampingi Ibu secara profesional dan manusiawi di setiap tahap terapinya. Semoga Ibu lekas sembuh dan tetap semangat ya Ibu. Terima kasih Sus. Oke, kita akan berjumpa kembali di terapi berikutnya ya Bu. Terima kasih Sus. Ya.